Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita, aku Aulia dan aku Chelsea di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Oke, jadi nih Kak Chelsea kembali lagi bersama kita berdua ya Kak. Bener di banget. podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Iya. Kalau kita nggak tanya-tanya kabar nih nggak afdal ya Kak ya? Bener kayaknya. banget tuh Kak. Jadi gimana nih kabar puasanya Kak Chelsea? Alhamdulillah baik dan pastinya tetap puasa sampai sekarang nih Kak. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau Kak Aulia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget sih Kak. Alhamdulillah masih aman semua. Alhamdulillah. Oke, terus kira-kira siapa sih bintang tamu kita kali ini nih Kak Chelsea? Yang pastinya spesial banget nih Kak bintang tamu kita hari ini. Ada clue nggak sih Kak kira-kira? Aku sih ada clue ya Sobat Mandawangi. Beliau ini adalah pembina takmir Masjid At-Ta'awunnya Mandua Banyuwangi nih teman-teman. Dan juga salah satu guru bahasa Arab juga ya Kak ya? Oh iya bener banget tuh Kak. Di Mandua Banyuwangi. Iya. Mungkin langsung saja nih Kak ya. Iya. Kita sambut bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bapak boleh perkenalan dulu kepada sobat-sobat Mandawangi. Halo sahabat-sahabat Mandawangi. Saya Muhammad Muhibullah. Pasti banyak yang kenal karena saya di kelas 11 dan kelas 12 itu mengampu bahasa Arab dan tafsir, serta tadi disampaikan oleh rekan-rekanmu, saya adalah salah satu dari pengurus takmir Masjid Ta'awun Mandua Banyuwangi. Wah, keren banget teman-teman. Jadi Kak Chelsea bintang tamu kita kali ini selain sangat spesial, tapi beliau ini sangat banyak banget ya perannya di Mandua Banyuwangi, Kak Chelsea. Oke, jadi Bapak kita kali ini mau ngobrol-ngobrol santai aja Bapak. Siap. Sambil menunggu buka puasa nih Bapak. Sudah disiapkan itu takjilannya buat kamu. Iya, benar banget Bapak. Ya, mangga apa yang mau. Oke, jadi ini Kak Chelsea, dengar-dengar Bapak ini kan sebagai pembina takmir masjid ya. Ya, betul. Mungkin kegiatannya takmir selama bulan Ramadan ini apa aja nih Pak? Untuk kegiatan takmir Masjid Ta'awun itu pertama kita tekankan untuk kebersihan masjid. Ya. Yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan kegiatan ibadah yang ada di masjid, serta yang gak kalah penting adalah kajian-kajian mini, kajian-kajian singkat kepada anggota takmir Masjid Ta'awun, meskipun tidak tiap hari tapi kita intensifkan selama bulan Ramadan. Wah, Keren banget Kak. Untuk apa? Meningkatkan spiritual teman-teman Betul, juga ya Bapak. betul. Gitu. Insya Allah nanti ada program berbagi takjil insya Allah. Wah, habis ini ya Pak ya. Iyalah. Nanti ditunggu aja teman-teman program takjil gratisnya. Tapi buat masyarakat umum itu siapapun bisa, nanti kita teknisnya nanti insya Allah kita ada di jalan. Iya Bapak. Di pinggir jalan memberikan kepada orang-orang yang lewat ketika sudah mendekati Berbuka. berbuka. Wah, keren banget Keren Kak Chelsea. banget Kak. Kan dengar-dengar Bapak ini juga merupakan guru bahasa Arab nih Pak yang ada di Mandua Banyuwangi. Kira-kira bisa diceritakan nggak nih Pak sedikit tentang kenapa kok bisa menjadi guru bahasa Arab itu? Gitu ya. Iya. Iya. Ini merupakan kesalahan yang membawa berkah. Masya Allah. Kesalahan yang membawa berkah. Karena dulu saya di madrasah ini ketika masih namanya Man Genteng, itu jurusannya IPA. Saya jurusan IPA, pada saat itu jurusan biologi ya. Jurusan biologi. Setelah itu saya kepingin bahasa Arab itu diawali karena saya sering diejek, dimarahi oleh bapak saya. Bahasa Arab raiso, bahasa Komo. Setelah itu saya berpikir
Lah aku kepingin bahasa Arab tapi nilai saya jelek pada saat itu, Iya. nggak begitu bagus. Ya. Akhirnya karena dorongan dari orang tua, motivasi dari orang tua, terus dengan ucapan seperti itu, akhirnya saya coba berusaha kalau memang saya harus bisa bahasa Arab, maka saya harus sungguh-sungguh. Setelah itu di hari terakhir pendaftaran di Stain Malang pada saat itu, hari terakhir malam Sabtu pada saat itu saya berangkat, di dalam kendaraan itu saya sudah niat Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ambil bahasa Arab karena merasa tantangan. Iya, bahasa benar Arab banget, Bapak. itu. Dan semangat dari orang tua, teman-teman dan yang lain, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim saya ngambil jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab di IAIN Malang pada saat itu. Keren banget teman-teman. Gak ada alasan anak IPA, anak IPS itu tidak memilih jurusan bahasa Arab. Semua bisa. Ya, harus ada usaha ya Bapak. Iya. Betul. Jadi gitu tuh teman-teman, patut dicontoh ya Kak Iya, Chelsea. bener banget. Kalau kita mau meraih sesuatu, kita harus dengan Berusaha. bersungguh-sungguh, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Terus nih Pak, sekarang kan lagi bulan puasa nih Iya, Pak ya. betul. Mungkin Bapak punya tips gak sih Pak, kayak caranya agar kita itu tetap produktif saat bulan puasa itu bagaimana Bapak? Kalau menurut saya, yang pertama itu adalah niat. Kita harus niat betul-betul kita melaksanakan ibadah ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Karena hadis Nabi juga menyampaikan ya, banyak hadis itu yang menyebutkan bahwa puasa itu tidak menjadi halangan orang untuk berproduktif. Contoh yaitu ketika orang itu berpuasa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, maka dia diampuni dosanya. Dalam sebuah hadis kan disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas dalam menjalankan, itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Ikhlas di sini diartikan tidak menyerah, tapi berusaha untuk meraih kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Benar Baik secara ibadah mahdhah, ibadah murni, maupun ibadah yang sifatnya sosial. Apalagi untuk siswa, tidak ada halangan puasa itu untuk tetap berprestasi dalam pendidikan. Bener Bener banget banget tuh nih, Kak. Kak. Jadi puasa itu tidak menjadi halangan kita ya Iya, Bapak untuk meraih prestasi di sekolah maupun di luar sekolah Iya, ya Bapak. Betul banget. Kak Chelsea mungkin? Menurut Bapak nih, kan ini pada bulan Ramadan Iya. ini selain menahan lapar dan dahaga pada saat puasa, apa sih Pak yang perlu diperhatikan lagi pada saat puasa itu menurut Bapak? Dalam beberapa kitab, beberapa ulama menyampaikan itu kan puasa ada tingkatan. Iya, Bapak. Yang pertama puasa umum, shaumul am. Puasa umum itu puasa orang-orang yang hanya bisa menahan nafsu makan dan minum saja. Iya Bapak. Ya sudah, yang penting nggak makan, nggak minum, mulai subuh sampai maghrib itu puasa. Apa dapat pahala? Dapat. Untuk yang kedua, puasa yang khusus. Puasa khusus itu di samping menjaga diri dari tidak makan dan tidak minum, itu juga mulai melatih anggota tubuh kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan maksiat. Tuh. Untuk yang ketiga, ini adalah puasa khawasul khawas, puasa khusus. Itu puasa yang bisa tidak hanya menahan nafsu makan, minum, sudah tidak hanya bisa menahan anggota tubuh dari berbuat maksiat, tapi juga bisa menjadikan hati itu selalu ingat dan berusaha untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu puasa menurut salah satu
dan banyak pendapat ulama yang saya ketahui seperti itu. Oke. Baik. Jadi puasa itu selain menahan lapar dan dahaga, kita harus menahan banyak hal ya kak ya, Iya, yang benar bersifat banget. maksiat Ya, ya bapak. betul. Oke. Jangan sampai kita puasa itu hanya dapatnya lapar dan Haus. haus saja. Di sekolah, dari rumah niat puasa, tapi di sekolah ngomongin orang. Iya, ngomongin benar orang, banget, Bapak. Iya. Menyalahkan orang, nyakiti orang. Itu puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Iya. Ya benar banget bapak. Jadi harus lebih berhati-hati ya bapak, agar puasa kita nggak percuma. Betul. Iya. Mungkin kak Chelsea? Menurut Bapak nih, selain berpuasa, apa sih ibadah yang dianjurkan untuk pada saat bulan Ramadan? Ya. Kalau bulan Ramadan itu dianjurkan di samping berpuasa merupakan suatu kewajiban, yang kedua yaitu melaksanakan sholat taraweh. Ya. Sholat taraweh yang selanjutnya bisa digunakan untuk melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran baik di rumah maupun di masjid. Saya anjurkan selain di masjid kita perbanyak baca Al-Quran itu juga di rumah. Jangan sampai nanti rumah itu menjadi rumah yang gersam, Iya bapak. Iya. Benar. rumah yang gelap. Karena dalam hadis disebutkan nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu itu dengan sholat dan pembacaan Al-Quran. Juga ada hadis lain menyebutkan wala taj'al buyutakum kuburon. Jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan. Apa? Sepi. Iya, Tidak ada iya, Bapak. bacaan Quran, tidak ada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Yang ada hanya musik-musik yang tidak berhubungan dengan Al-Quran, suara-suara yang benar tidak banget. berhubungan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran harus tetap kita baca dan jangan sampai kita meninggalkan yang namanya taraweh atau qiyamul lail. Iya pak. Itu. Ya. Oke benar banget ya bapak. Jadi selain kita puasa, banyak banget ibadah-ibadah lain ya bapak yang harus kita lakukan ya bapak di Betul, bulan betul. puasa tersebut. Terus kan bulan Ramadan ini kan banyak orang bilang pak, bulan yang sangat penuh berkah ya bapak. Itu menurut bapak nih, kenapa sih kok bisa bulan Ramadan ini banyak banget orang-orang yang bilang bulan penuh berkah gitu bapak? Berkah itu kan asal katanya barokah. Iya. Barokah itu di antara maknanya adalah izdadul khair. Semakin bertambah kebagusannya, semakin tambah kebaikannya. Jadi selama bulan Ramadan itu setiap ibadah, amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Itu kalau dari segi ibadah. Sekarang kalau dari segi yang sifatnya itu duniawi, contoh pekerjaan. Selama kita di bulan Ramadan, semua kegiatan kita yang kelihatannya itu bersifat dunia, sekolah, bekerja, dan lain semuanya, itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, kalau dari bidang pekerjaan, maka biasanya para pekerja itu ketika bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan akan mendapatkan THR. Oh iya bapak benar banget Itu THR. merupakan salah satu bentuk dari keberkahan bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan dikasih THR kan ya lucu kan. Iya benar banget bapak. Apalagi ini pak, kalau yang pas waktu Lebaran ya bapak, Iya. itu biasanya anak-anak yang masih SMP, SMA, SD itu dapat THR juga ya bapak. Dapat angpau. Iya dapat angpau, itu seru banget sih bapak. Dan juga ada takjil ya bapak di bulan Ramadan ini, banyak banget kayak kegiatan-kegiatan yang seru. Iya, takjil itu kalau dari segi bahasa kan bermakna cepat. Iya bapak. Maka ketika azan maghrib sudah dikumandangkan, sudah masuk waktu maghrib, kita disunahkan, dianjurkan untuk segera berbuka. Oh iya Nggak bapak. usah nunggu-nunggu nanti
ya sudah anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan minimal air putih dan kurma. Iya, benar sesuatu banget, yang manis, Pak. Kita kurma nggak punya ya, Pak. Ya minimal sesuatu yang manis, apa air gula lah. Iya, Bapak. Jangan semuanya ada, itu ada manfaatnya di situ. Ternyata tubuh kita itu ketika dalam keadaan perut kosong itu yang paling mudah mencerna, yang paling mudah diterima oleh anggota tubuh yaitu cairan-cairan manis. Ya, jadi nggak langsung kaget, kalau kaget nanti kan ya repot. Iya, Bapak, benar banget. Jadi waktu kita puasa kan 1 hari perut kita kan kosong ya, Bapak. Jadi dianjurkan nih teman-teman Sobat Mandawangi buat buka yang manis-manis dahulu nih. Jangan diawali dari es dulu. Iya, gorengan ya, jangan ya. Takutnya nanti langsung sakit perut ya, Bapak. Iya, nanti nggak bisa melaksanakan ibadah yang lain. Iya, nanti apalagi makannya kebanyakan. Iya, bener, nanti begah ya, Pak ya. Akhirnya sholat tarawih nggak kuat. Iya, ketiduran biasanya, Bapak. Juga malas. Itu iya benar banget. Sangat berkesinambungan ya, Bapak. Ada hubungannya semua. Keren banget sih, Kak. Kira-kira menurut Bapak apa sih sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa menurut Bapak? Iya, Bapak. Ya, ini yang bisa membatalkan puasa itu bisa dilihat dari 2 segi. Bapak. Yang pertama dari lahiriahnya, yang kedua dari nilainya. Ya. Kalau dari lahiriahnya ya yang membatalkan puasa itu kan antara lain makan, minum, habis itu mutah disengaja, habis itu bersetubuh disengaja, melakukan persetubuhan. Itu merupakan salah satu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Cuman kalau secara nilai yang bisa membatalkan puasa yaitu tadi seperti yang sampaikan di depan, kita ketika berpuasa ngomongkan orang. Iya, Bapak. Kita ketika berpuasa nonton hal-hal yang nggak benar. Iya, Bapak. Ketika berpuasa kita nyakiti orang lain. Itu nilai puasanya berkurang, sudah nggak full. Iya, benar. Jadi oleh karena itu makanya berpuasa itu dianjurkan untuk lebih menjaga hati kita, lebih menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang merugikan orang lain, dari hal-hal yang menyakiti orang lain, untuk keistimewaan di bulan Ramadan. Wah, ya harus lebih berhati-hati sih, Kak. Jadi mungkin pesan untuk sobat-sobat Mandawangi nih, Kak, kalau di bulan puasa ini mungkin diperbanyak lagi ya, Pak, kegiatan-kegiatan yang positif ya, Bapak. Sekarang soalnya kalau bulan Ramadan itu bulan puasa biasanya banyak ini fenomena hantu. Hantu apa itu? Apa itu, Pak? Fenomena hantu. Orang hanya kelihatan kakinya saja. Kok bisa, Pak? Iya. Suatu saat saya pergi ke pasar. Iya, Bapak. Itu kok saya lihat ada nggak kelihatan orangnya, hanya kelihatan kakinya, Pak. Kok bisa, Pak? Ternyata setelah saya lihat itu orang lagi nggak puasa, lagi makan. Sembunyi ya, Bapak, diem-diem. Bukannya mendahului. Iya, bukannya nggak boleh ya. Orang nggak berpuasa itu diperbolehkan karena beberapa alasan. Iya, Bapak. Ya. Mungkin karena bepergian, karena mungkin sakit. Kalau ibu-ibu mungkin karena melahirkan, karena menyusui juga bisa, bisa juga karena orang sudah sepuh gitu ya. Terus karena juga mungkin kita nggak tahu ini dia, mohon maaf, agamanya apa. Benar Pak. Makanya toleransi beragama, moderasi beragama itu diperlukan. Jangan sampai gara-gara di bulan puasa kita melihat orang nggak puasa, itu pasti wong nggak bener. Itu kan belum tentu. Iya, benar banget, Pak. Kita nggak boleh lihat dari satu sisi ya, Bapak. Betul. Makanya tadi saya bilang banyak fenomena hantu yang seperti itu. Bukan berarti itu jelek, tidak. Untuk memberikan pembelajaran, kita jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah menilai orang dari apa yang hanya kita lihat. Iya, benar banget. Harus lebih apa ya, Pak?
sudut pandangnya lebih dilebarkan lagi ya Bapak, agar lebih nggak terjadi fitnah. Betul. Juga harus kayak gitu sih Kak. Dan juga moderasi beragama itu sangat penting ya Bapak, sekali, betul. apalagi di bulan Ramadan Iya, kayak betul. gini. Jangan Pak, ketika bulan Ramadan warung harus ditutup. Oh iya benar Umpama, banget tuh Pak. iya, warung makan harus tutup semua. Kalau saya nggak setuju itu. Mengapa? Apalagi sekarang ya ada moderasi beragama itu. Contoh, saya mau pergi ke Malang, Iya Bapak. ya, berangkat pagi banget. Setelah itu lapar. Di Iya. sana ndak ada warung. Iya. Saya bawa keluarga saya, bawa anak saya, istri saya mungkin lagi agak sakit. Iya Bapak. Terus gimana? Iya kan. Jadi kita harus, yaitu kita harus tahu lah, ya bahwa sesuatu mengapa orang itu tidak berpuasa tidak berarti dia melanggar agama Islam. Iya. Belum tentu dia malah bukan, mohon maaf, bukan Agama Islam. Iya. ya. Kan juga dulu itu tahun berapa ya Pak, ada sempet yang katanya warung tidak boleh buka itu ya Pak, Iya. kabar-kabar kayak gitu Iya, itu. itu kan ya tadi akhirnya kan menyulitkan orang Iya, yang lagi bepergian. iya, kasihan. Apalagi orang perkotaan ya. Iya, Orang Bapak. perkotaan itu kan malas, orang kota-kota itu rata-rata malas masak. Iya. Dia punya keluarga, berangkat pagi ke kantor, ke kantor pagi, pulang sore. Kalau ditutup, nah, dan dia nggak masak, Iya. gimana? Mau makan apa Iya. gitu Bapak. Bisa tiap hari mie terus. Iya, nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Ya benar banget. Terus Pak, mungkin Bapak punya rekomendasi nih Pak, kegiatan kita saat bulan Ramadan Pak, buat kita agar nggak bosen dan nggak ngerasa lapar saat menunggu berbuka juga, iya. kegiatan positif Bapak. Ketika berpuasa lapar gitu ya, itu dianjurkan, ada seorang ulama yang menganjurkan baca surat Yasin. Oh, Iya. iya ya Bapak. Baca surat Yasin itu insya Allah ketika panas itu agak berkurang. Saya lupa kitabnya, di kitab apa itu ya. Cuman yaitu ketika seseorang berpuasa, setelah itu kok merasa payah sekali. Iya, iya, Ya, Bapak. Baca surat Yasin meskipun tidak dijaharkan, tidak dikeraskan bacaannya. Oh, iya, Bapak. Itu insya Allah bisa mengurangi rasa lapar dan dahaga, haus. Jadi gitu ya Pak. Kalau masalah semangat, pokok niatnya kenceng, insya Allah Aman. aman. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing Iya, ya Bapak iya, ya, iya. ke niat nih Kak Chelsea. Iya bener banget tuh Kak. Jadi kalau kita emang dari pagi udah niat, walaupun kegiatan kita sepadat apa ya Pak ya, Iya, pasti betul. masih aman sampai buka Karena puasa. apa? Motivasinya kan satu, semakin banyak ia beraktivitas baik, maka semakin banyak pula pahala yang ia dapatkan daripada hanya tidur. Iya Bapak, benar. Kan sekarang kan anak-anak, mohon maaf, banyak orang ya, khususnya kalau anak-anak sekolah itu kan Iya. alasannya, lu kamu kok tidur di sekolah? Tidur itu ibadah. Puasa. Iya benar banget Iya, Bapak. Orang puasa itu ibadah. Sekarang Iya. dibalik. Tidur aja dapat pahala. Iya. Apalagi melakukan aktivitas yang bermanfaat, kan Iya. double-double. Iya, Iya Pak, bener berkali-kali banget. lipat ya Kak Chelsea. Wah keren banget sih Pak, kayak dapat banyak banget ya Pak tips-tips dari Pak Muhib ini. Iya bener banget nih Kak. Dan juga mungkin untuk sobat di luaran sana, sobat Mandawangi, mungkin bisa di saat bulan Ramadan ini mencari kegiatan-kegiatan yang Yang lebih positif positif. lagi ya Iya, Bapak, betul. untuk mengisi waktu luang saat puasa Iya. tersebut. Iya. Dan jangan tidur untuk dijadikan Iya. alasan Iya. teman-teman. Nomor satu tetap belajar teman-teman. Mungkin sudah cukup ya Iya. Bapak bincang-bincang Iya, kita iya, kali iya, ini. monggo. Dan Kak Chelsea, dan terima kasih nggih Bapak Iya, sudah iya. menyempatkan waktu luang sambil menunggu buka puasa ini. Iya. Bapak terima kasih. Sama-sama. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Amin. mendapatkan kesempurnaan dan disampaikan nanti di hari terakhir di bulan Iya, Ramadan, iya, Pak. ketemu bulan Syawal. Amin. Yang terakhir janji Allah, itkun minan nar, kita akan dibebaskan dari api neraka. Amin. Ye, Nggih. gitu. Terima kasih ya Ye, Bapak. sama-sama. Oke, kita
kita udah ngobrol lama banget ya Kak Iya. Chelsea. Mungkin cukup sekian ya Kak Chelsea dari kita berdua dan juga Pak Muhib. Dan terima kasih telah menonton sambil menunggu berbuka puasa nih Sobat Mandawangi. Bener banget. Terus jangan lupa subscribe, komen, and like Like. YouTube-nya Mandua Banyuwangi agar nggak ketinggalan info ya Kak ya. Bener banget. Oke, jadi sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.